Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rili Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi berkaitan tentang BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan sebagian, yaitu 30%. Nah, hal ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin kredit rumah, teman-teman ingin melunasi cicilan rumah, teman-teman bisa mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 30%. Nah, berikut adalah kategori bagi peserta yang ingin mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan 30%. Yang pertama yaitu untuk pembayaran uang muka pinjaman rumah. Nah, dan bagi teman-teman yang sekarang berniatan untuk cicil rumah, terus DP-nya masih kurang, teman-teman bisa mencari dana yaitu dari BPJS Ketenagakerjaan ya, yaitu sebesar 30% dari saldo yang teman-teman miliki. Yang kedua yaitu pembayaran atau angsuran pinjaman rumah. Nah, untuk pembayaran atau angsuran pinjaman rumah, kemungkinan bagi teman-teman yang ekonominya sekarang agak sulit, teman-teman bisa untuk meminta cicilan dari saldo BPJS Ketenagakerjaan ya, yaitu sebesar 30%. Nah, selanjutnya yaitu pelunasan sisa pinjaman rumah. Nah, dan yang ini ya, bagi teman-teman yang ngebet banget pengen lunas, jadi sudah tidak mau ada cicilan lagi, teman-teman bisa mencari solusinya yaitu mencairkan saldo JHT 30% dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini adalah 3 kategori yang bisa mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan. Baik teman-teman, namun untuk mencairkan saldo 30% ini, masa kepesertaan teman-teman wajib 10 tahun ya. Nah, di sini berbeda antara masa kerja dan masa kepesertaan. Untuk masa kerja itu tergantung dari perusahaan teman-teman bekerjanya berapa tahun. Namun untuk masa kepesertaan yaitu teman-teman di BPJS itu sudah diikut sertakan berapa tahun. Nah, karena banyak sekali perusahaan yang memang bekerjanya sudah lama, namun masa kepesertaannya baru berapa tahun saja ya teman-teman. Jadi di sini saya tekankan lagi beda antara masa kerja dan masa kepesertaan. Baik teman-teman, syarat dan dokumen apa saja sih yang harus dibawa ketika teman-teman ingin mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan sebagian yaitu 30%. Yang pertama yaitu kartu BPJS, kemudian eKTP, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kartu keluarga, yang keempat yaitu surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja. Baik teman-teman, nah yang keempat itu yaitu surat keterangan bahwa teman-teman masih aktif bekerja dan surat keterangan itu ditujukan untuk pencairan saldo JHT sebagian yaitu 30%. Jadi di sini surat keterangannya harus jelas, kemudian tujuannya juga harus jelas. Silakan teman-teman untuk meminta surat keterangan ini ke perusahaan teman-teman melalui HRD tempat kalian bekerja. Baik teman-teman, sudah jelas ya untuk poin nomor 4 ini. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima yaitu dokumen perbankan. Nah, yaitu dokumen perbankan tergantung dari peruntukannya ya teman-teman dan diperoleh dari bank yang telah bekerja sama. Nah, jadi untuk nomor 5 itu persyaratannya berbeda-beda sesuai dengan keperluan teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pembayaran uang muka, maka persyaratan yang harus dipenuhi yaitu fotokopi perjanjian pinjaman rumah dan fotokopi standing instruction, surat perintah nasabah kepada bank. Nah, untuk persyaratan ini teman-teman bisa minta ke banknya langsung ya. Jadi teman-teman bisa menunjukkan poin pertama ini bagi teman-teman yang ingin melakukan pembayaran uang muka atau DP. Jadi teman-teman minta berkas-berkasnya dari bank kemudian dibawa ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Nah, poin yang kedua bagi teman-teman yang ingin melakukan pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman rumah, yaitu persyaratannya berbeda ya teman-teman, yaitu fotokopi perjanjian pinjaman rumah, kemudian surat keterangan baki debit yang berisikan besaran sisa pokok pinjaman dalam periode tertentu,
dan fotokopi standing instruction atau surat perintah nasabah kepada bank. Jadi ini yang kedua ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman rumah, untuk persyaratannya teman-teman bisa serahkan kepada bank. Silahkan teman-teman tanyakan aja ke pihak bank karena ingin mengajukan klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan 30%. Selanjutnya yaitu bagi teman-teman yang ingin melakukan pelunasan sisa pinjaman rumah, maka persyaratannya juga akan berbeda ya. Yang pertama, fotokopi perjanjian pinjaman rumah, kemudian formulir pelunasan pinjaman rumah, kemudian surat keterangan baki debit yang berisikan besaran sisa pokok pinjaman dalam periode tertentu, dan fotokopi standing instruction atau surat perintah nasabah kepada bank. Nah, baik teman-teman, dan ketiga yaitu pelunasan sisa pinjaman rumah. Nah, ini silakan teman-teman minta berkas-berkasnya kepada bank sesuai dengan KPR teman-teman. Biasanya kebanyakannya sih dari Bank BTN ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman bisa meminta persyaratan ini. Kemungkinan pihak banknya sudah mengerti juga berkaitan tentang persyaratan-persyaratan ini ya. Baik, selanjutnya yang keenam yaitu buku tabungan bank kerjasama pembayaran JHT 30% untuk kepemilikan rumah. Nah, di sini jadi untuk rekeningnya bukan rekening yang biasanya dari gajian ya teman-teman, melainkan rekening yang kerjasama dengan kepemilikan rumah. Jadi KPR-nya itu kan biasanya kalau dari Bank BTN itu ada khusus rekeningnya ya teman-teman. Jadi yang diserahkannya yaitu yang buku kerjasama kepemilikan rumahnya ini. Selanjutnya yang ketujuh, NPWP jika ada. Nah, namun bagi teman-teman yang tidak memiliki NPWP jangan khawatir. Jadi teman-teman juga bisa membuat surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Nah, untuk cara membuatnya atau teman-teman ingin langsung mengisi filenya, silakan teman-teman bisa melihat video yang ini. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk membuat surat pernyataan tidak ada NPWP, dan di situ juga teman-teman bisa download untuk filenya secara gratis. Baik teman-teman, dan itulah persyaratan dan dokumen yang harus dipersiapkan ketika teman-teman ingin klaim saldo JHT sebagian yaitu 30%. Lalu kemudian mungkin teman-teman bertanya alurnya seperti apa sih Kak? Nah, untuk alurnya yang pertama, pastikan terlebih dahulu masa kepesertaan teman-teman sudah 10 tahun ya. Kemudian selanjutnya teman-teman meminta surat keterangan terlebih dahulu kepada perusahaan ya untuk pencairan saldo JHT sebagian. Selanjutnya teman-teman jangan dulu ke BPJS, melainkan teman-teman harus ke bank terlebih dahulu ya. Ke bank terkait, yaitu ke bank yang biasanya pengajuan KPR. Nah, di situ teman-teman bawa saja persyaratannya atau minta kepada pihak bank KPR-nya untuk menyiapkan berkas-berkas yang diminta oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sana banknya juga kemungkinan sudah paham berkaitan dengan persyaratan yang akan teman-teman minta. Nah, selanjutnya jika persyaratannya sudah dirasa sudah cukup, teman-teman bisa datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Nah, dan untuk pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan 30%, teman-teman juga bisa melalui online ya, yaitu melalui lapak asik BPJS Ketenagakerjaan. Nah, silakan teman-teman untuk cari di Google di website lapak asik BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian nanti akan otomatis sih bagi teman-teman yang masa kepesertaannya sudah 10 tahun, maka tampilannya juga akan berbeda. Nah, di situ silakan teman-teman upload berkas teman-teman, dan untuk sebab klaimnya teman-teman bisa klaim sebagian yaitu 30%. Namun menurut saya teman-teman pencairan 30% ini saya sarankan langsung saja pergi ke kantor BPJS Ketenagakerjaannya supaya lebih jelas. Jadi persyaratan apa saja sih yang masih kurang, jadi teman-teman bisa langsung melengkapi ke bank KPR tersebut. Baik teman-teman, itulah persyaratan dan dokumen yang harus teman-teman persiapkan ketika melakukan klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan sebagian yaitu 30%. Namun di sini perlu saya ingatkan dan perlu saya sarankan juga, pencairan 30% ini tidak disarankan. Kenapa? Karena nantinya ketika teman-teman ingin mencairkan saldo sepenuhnya, maka akan terkena pajak progresif. Dan pajak progresif ini menurut saya ini besar sekali teman-teman. Ini adalah rinciannya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat pajak progresif ketika teman-teman setelah melakukan saldo BPJS 30%.
Nah, untuk lebih jelasnya berkaitan tentang tabel tadi, teman-teman bisa melihat video yang ini. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk menghitung pajak progresif ketika teman-teman sudah melakukan pencairan 10 atau 30% dari saldo BPJS Ketenagakerjaan. Baik teman-teman, dan itulah penjelasannya, dan saya meminta maaf kepada teman-teman jika data yang saya berikan itu ada kesalahan ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman untuk cross check ulang, dan teman-teman bisa tegur saya di kolom komentar jika ada data atau pemberian informasi yang tidak benar ya teman-teman, sehingga nanti akan saya kembali cross check di kolom komentar dengan data-data apa saja sih atau berkaitan tentang pernyataan yang salah. Nanti akan saya coba cross check di kolom komentar. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Rili Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.